Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kurniati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sel, jaringan, organ pada makhluk hidup seperti 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan pembahasan materi berikutnya, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apa itu sel? Apa itu jaringan? Dan apa itu organ? Mari kita simak video selanjutnya. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal. Sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Organ adalah kumpulan jaringan mendukung fungsi sama. Contoh organ adalah jantung. Jantung terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Kumpulan organ membentuk sistem organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Sel-sel hati akan membentuk jaringan hati. Sel-sel jantung membentuk jaringan jantung, atau sel-sel kulit membentuk jaringan kulit. Pada umumnya, jaringan hewan dan manusia sama, meski ada perbedaan tapi tidak mencolok. Jaringan manusia dan hewan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan pengikat, 3. Jaringan saraf, dan 4. Jaringan penyongkong. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan organ, seperti permukaan kulit, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari organ yang dilapisinya. Jaringan pengikat memiliki fungsi untuk mengikat jaringan dan organ tubuh. Contohnya seperti pada jaringan darah. Jaringan pengikat mencakup berbagai struktur seperti tendon yang melekatkan otot rangka ke tulang, darah yang mengangkut bahan dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ. Selain itu, menerima dan meneruskan rangsangan. Dan selanjutnya, jaringan penyongkong terdiri dari jaringan tulang rawan dan berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Selain itu, untuk menguatkan bentuk tubuh. Sedangkan jaringan pada tumbuhan berbeda dengan jaringan manusia dan jaringan hewan. Pada jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristematik dan jaringan permanen. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.